Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai tata cara konversi dari predikat kinerja ke angka kredit sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bersama dengan berlakunya Permenpan 1 tahun 2023, saat ini tidak ada lagi penilai angka kredit. Karena angka kredit mulai tahun 2023 diperoleh dari konversi predikat kinerja. Dan yang akan menetapkan angka kredit adalah pejabat penilai kinerja, yaitu atasan langsung. Jadi dalam konversi ini ada predikat kinerja yang akan dikonversi menjadi angka kredit. Setelah akumulasi angka kreditnya terpenuhi untuk naik jabatan, maka selanjutnya akan ditetapkan ke dalam PAK, yaitu penetapan angka kredit. Kemudian disampaikan ke pengelola kepegawaian melalui pimpinan unit kerja. Misalnya atasan langsungnya adalah pengawas, maka saat sudah menjadi PAK, maka disampaikan ke pengelola kepegawaian melalui pimpinan unit kerjanya. Kemudian disampaikan ke tim penilai kinerja. Tim penilai kinerja ini tugasnya adalah memberikan rekomendasi kepada yang bersangkutan apakah disetujui untuk naik pangkat atau naik jenjang jabatan dengan memperhatikan hal-hal yang mendukung seperti ketersediaan formasi atau track record dari jabatan fungsional tersebut. Pada Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2023 ini terdapat 3 formulir untuk konversi dari predikat kinerja menjadi angka kredit, yaitu yang pertama adalah formulir pengkonversian dari predikat kinerja ke angka kredit. Kemudian yang kedua adalah formulir akumulasi angka kredit setiap tahunnya. Dan yang ketiga adalah formulir penetapan angka kredit konversi. Selanjutnya akan dibahas satu persatu contoh formulir ini. Pada formulir 1, yaitu formulir pengkonversian dari predikat kinerja ke angka kredit. Pada formulir ini terdapat 4 kolom. Kolom pertama bisa diperhatikan adalah kolom predikat kinerja. Kolom predikat kinerja ini langsung saja diisi dengan kinerja, apakah dia sangat baik, dan seterusnya. Kolom kedua adalah kolom persentase. Nah, langsung saja ditulis kolom persentasenya sesuai dengan kinerjanya. Kalau sangat baik, sebagaimana kita ketahui itu adalah 150%, baik diisi 100%, dan seterusnya. Kalau penilaian dilakukan secara periodik seperti contoh yang terlihat di slide, karena kebutuhan untuk pengusulan naik pangkat, maka persentasenya dicari dengan rumus jumlah bulannya dibagi 12 bulan dikali 100%. Pada contoh, itu 2 bulan dibagi 12 bulan dikali 100%. Kolom ketiga adalah kolom koefisien per tahun. Kolom ini diisi koefisien angka kredit sesuai dengan jenjang jabatannya. Misalnya sebagaimana dicontoh adalah ahli pertama diisi 12,5. Ahli muda tentunya diisi 25 dan seterusnya. Kolom keempat adalah kolom angka kredit yang didapat, di mana kolom ini merupakan hasil perkalian antara kolom kedua dan kolom ketiga. Misalnya, karena predikat kinerjanya baik, maka kolom kedua isinya 100% ini dikali dengan kolom ketiga 12,5, maka angka kredit yang diperoleh ditulis di kolom 4 12,5. Untuk contoh pada slide, langsung aja ditulis 2,08. Tidak perlu menuliskan cara perolehannya nantinya di formulir itu. Selanjutnya kita lanjut ke formulir 2. Formulir 2 ini adalah formulir akumulasi angka kredit setiap tahunnya.
Formulir ini diisi sampai terakumulasi yang bersangkutan angka kreditnya cukup untuk naik pangkat ataupun naik jenjang satu tingkat jabatan lebih tinggi. Apabila terakumulasi sudah mencukupi angka kredit untuk naik pangkat ataupun naik jenjang jabatan, maka dibuatlah formulir ketiga, yaitu pak konversi. Sebagai contoh bisa kita cermati adalah mulai tahun 2022, angka kredit yang diperoleh dari integrasi itu langsung saja dituliskan di kolom 6, yaitu 23. Selanjutnya dilakukan rekap dari tahun 2023 dan seterusnya sampai terpenuhi angka kreditnya untuk naik pangkat ataupun naik jabatan. Apabila sudah terpenuhi akumulasi angka kreditnya, maka dibuatkan penetapan angka kredit konversi dengan formulir 3 berikut ini. Formulir yang ketiga adalah formulir penetapan angka kredit konversi. Sebagai contoh, seorang jabatan fungsional analis SDM aparatur ahli pertama. Golongan saat ini adalah golongan 3B dengan akumulasi angka kredit sebagaimana lampiran 2 tadi adalah 102,8. Maka cara penulisan yang perlu diperhatikan adalah untuk di kolom lama. Perhatikan pangkat saat ini dan jabatannya. Ahli muda yang perlu diperhatikan adalah terdiri dari golongan 3A dan 3B, di mana kebutuhan angka kredit untuk naik pangkat di 3A itu adalah 50 dan 3B itu adalah 50, sehingga kebutuhan naik jabatannya ke ahli muda adalah 50 tambah 50, 100. Karena yang bersangkutan saat ini berada pada golongan 3B, berarti angka kreditnya di 3A-nya sudah terpenuhi sebelumnya. Kebutuhan di 3A inilah yang dituliskan di kolom lama, yaitu 50, dan sisanya ditulis di kolom yang baru, yaitu 52,08. Pada kolom kebutuhan naik pangkat yang di bawah ke 3C itu dituliskan 50, sehingga 52 kurang 58, 50 itu sudah lebih dari 2,08. Demikian pula pada kebutuhan naik jabatan itu sudah lebih juga 2,08. Namun yang perlu diperhatikan, kelebihan angka kredit 2,08 ini tidak dapat lagi digunakan untuk kenaikan pangkat berikutnya, karena pada saat naik golongan ruang 3C itu sudah mulai jabatan baru, yaitu ahli muda, sehingga perhitungannya mulai lagi dari nol. Nah, bagaimana kalau pangkatnya adalah pangkat baru di jabatan itu, seperti golongan 3A jabatan ahli pertama? Maka di kolom lama itu dituliskan 0 dan semua perolehan angka kreditnya itu dituliskan di kolom yang baru. Jadi di kolom lama itu adalah pemenuhan angka kredit di pangkat sebelumnya dalam jabatan yang sama. Kalau jabatannya masih baru, maka ditulis 0 untuk di kolom yang lama. Demikian penjelasan terkait dengan tata cara konversi angka kredit dari predikat kinerja menjadi angka kredit. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.